Setelah kurang lebih 1 tahun berjibaku menyelesaikan penulisan tesis, kami memutuskan untuk menenangkan pikiran ke alam. Seperti kata orang, bahwa alam adalah tempat di mana jiwa menemukan rumahnya. Kami memutuskan untuk trekking ke Bukit Daolong. Selain karena lokasinya yang cukup dekat dari Jakarta, jalur trekking ini juga cocok untuk pemula. Setelah memarkirkan kendaraan di Lewi Pengaduan, kami memulai pendakian. Sebelum melangkah, kami memanjatkan doa, menyerahkan seluruh perjalanan kepada Tuhan. Jalur awal masih cukup bersahabat, jalan setapak yang kering di antara rumput dan ilalang yang cukup tinggi. Udara pagi di sini benar-benar segar. Setiap tarikan nafas membawa ketenangan. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah 20 menit berjalan, kami memutuskan istirahat sejenak sembari melepas dahaga di salah satu warung yang ada di jalur pendakian. Tak lama berselang, kami melanjutkan lagi pendakian. Setelah 1 jam berjalan, kami akhirnya tiba di pos pendakian. Di sini, kita membayar retribusi untuk dapat melanjutkan perjalanan. Setelah pos pendakian, jalur semakin menanjak, ditambah jalanan yang mulai licin karena hujan sudah mulai turun. Tiga 30 menit berjalan dari pos, kami pun tiba di pos 1. Di sini kami beristirahat lagi, sembari memakan cemilan untuk menambah tenaga. Kami berjalan santai, menikmati suasana, sembari sesekali berbincang dan bercanda. Kami tiba di pos 2 15 menit kemudian. Tantangan sebenarnya baru dimulai di sini. Jalanan terlihat semakin curam. Kami harus lebih berhati-hati dalam memilih pijakan, karena beberapa bagian jalur cukup licin akibat hujan yang turun. Biasanya kan tanjakan setan. Setiap langkah terasa lebih berat, tapi semangat kami tetap menyala. Trekking seperti ini mengajarkan kita tentang ketahanan dan fokus, bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan. Sesekali kami berhenti sejenak untuk mengatur nafas dan menikmati pemandangan di sekitar.
Setelah 1 jam berjalan dari pos 2, kami pun tiba di puncak Silala. Saat kami tiba di puncak Silala, hujan turun semakin deras dan kabut pun semakin menebal. Sayangnya, kami tidak bisa melihat pemandangan ke bawah karena tertutup sepenuhnya oleh kabut. Namun ada keindahan tersendiri dalam momen ini. Pepohonan yang samar di balik kabut menciptakan suasana magis, seolah kami berada di The Forbidden Forest di Hogwarts. Rintik hujan perlahan berubah menjadi deras, membuat jalur pendakian semakin licin dan berbahaya. Kami harus melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak tergelincir. Setelah 15 menit penuh kehati-hatian, akhirnya kami tiba di puncak Bukit Daolong. Kami pun bersantai sejenak, menikmati suasana sambil berbincang dan bercanda, mengenang perjuangan saat menyelesaikan pendidikan. Sebuah momen yang sederhana, namun penuh makna. Bahaya. Dari atas sini, pemandangan ke arah Sentul tampak begitu menakjubkan. Hamparan hijau terbentang luas, diselimuti kabut tipis yang menambah kesan magis. Setelah hujan mulai mereda, kami pun bersiap untuk turun. Jalur yang licin membuat perjalanan lebih menantang, terutama karena kami harus menuruni medan yang curam. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, dan kami saling menjaga serta menyemangati satu sama lain. Beberapa kali kami berhenti sejenak untuk beristirahat, mengatur nafas, dan menikmati suasana hutan setelah hujan. Udara terasa lebih segar dengan aroma tanah basah yang khas. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya kami tiba di Lewi Pengaduan. Di sini kami mengganti pakaian yang basah, merapikan perlengkapan, dan bersiap untuk kembali ke rumah masing-masing.
hilang, jangan orang berharga. Malah ada itu nanya. Coba ngomongin lu, San. Perjalanan ini mungkin telah usai, tetapi kenangan dan pengalaman yang kami dapatkan akan selalu terpatri di dalam ingatan. Lebih dari sekedar petualangan, perjalanan ini mengajarkan kami tentang pentingnya kebersamaan, ketahanan, dan menikmati setiap proses, tak peduli seberapa menantangnya jalan yang harus ditempuh.